Halo, hari ini kita mau dalami bab 6 dari buku Brené Brown, Daring Greatly. Oke, Judulnya itu menarik banget, keterlibatan yang mendobrak, berani memanusiakan kembali pendidikan dan pekerjaan. betul-betul. Sumber kita jelas ya, bab ini sendiri. Nah, misi kita apa nih? Kita mau coba bongkar gimana rasa nggak pernah cukup. Terus kerentanan sama rasa malu itu, ya diam-diam ngebentuk cara kita kerja dan belajar. Dan yang paling penting, gimana Anda bisa ikut dorong lingkungan yang lebih manusiawi gitu. Pernah kan ngerasa kecil atau takut salah di kantor atau sekolah? Nah, itu dia yang mau kita kupas. Tepat sekali. Fokusnya memang ke sana. Kenapa sih memanusiakan kembali lingkungan ini jadi krusial banget? Kenapa tuh? Brown bilang, ini bukan soal sekedar perasaan nyaman doang. Tapi ini soal nyalain lagi api kreativitas, inovasi, sama pembelajaran yang otentik. Oke. Sesuatu yang vital banget buat hasil nyata dan pertumbuhan. Jadi bukan cuma basa-basi gitu. Menarik. Dan Brown ini punya definisi pemimpin yang luas ya ternyata. Iya, luas banget. Katanya siapa aja yang tanggung jawab, nemuin potensi dalam diri orang atau dalam proses, itu pemimpin. Nah, Artinya, ini relevan buat Anda semua kan? Apapun perannya sehari-hari. Soalnya budaya nggak pernah cukup itu, katanya bikin orang cenderung nunduk dan diam. iya itu kutipan dari risetnya ya. Iya, baik di kelas maupun di ruang rapat. Jadinya ya, Mematikan keterlibatan. nah, disinilah konsep intinya muncul. Keterlibatan yang mendobrak. Oke. Dan ini bukan cuma slogan loh. Ini artinya kita perlu sadar dampak mentalitas kelangkaan itu. Kelangkaan. Maksudnya rasa serba kurang itu ya. Cara aktif ngenalin dan ngelawan rasa malu yang destruktif. Rasa malu ini, Brenek menggambarkannya kayak rayap ya. Ya, metaforanya gitu. Ngerusak pelan-pelan dari dalam gitu. Bikin takut, jadi nggak toleran sama kesalahan atau kerentanan. Bener. Ujung-ujungnya ya matiin partisipasi, ide baru, sampai kepercayaan. Ngeri juga ya dampaknya kalau lihat statistik misalnya soal perundungan di tempat kerja. Itu tinggi loh angkanya. Di AS saja katanya sampai 37% pekerja pernah kena. Wah, lumayan tinggi ya. Dan contoh nyata di buku ini kuat banget. Ada cerita Don, supervisor yang pakai penghinaan publik buat motivasi. Astaga. Atau Sylvia yang dimasukin ke daftar pecundang sama atasannya. Bahkan sampai praktek memalukan guru di depan umum gara-gara nilai tes miswa. Iya, pernah dengar kasus kayak gitu. Ini semua nunjukin gimana budaya malu itu bisa jadi sistemik. Dan seringnya, gejalanya itu saling nyalahin ya. Kayak blame game gitu. Nah, itu dia. Fokusnya bukan cari solusi bareng, tapi cari siapa yang salah. Kebayang sih, gimana itu langsung bikin orang malas kolaborasi atau belajar dari salah. Tepat. Nah, buat ngelawan ini, strategi kuncinya itu umpan balik. Feedback. Tapi kan seringnya kita malah menghindar dari situ ya. Ironisnya gitu, justru karena kita nggak nyaman sama percakapan sulit, nggak tahu caranya, malah bikin orang jadi nggak terlibat, apatis, kayak lepas tangan aja. Solusinya gimana dong? Brené bilang apa? Solusinya, ini menantang tapi masuk akal. Normalisasi ketidaknyamanan. Normalisasi ketidaknyamanan? Maksudnya? Anggap aja rasa nggak nyaman itu wajar gitu. Ada kutipan bagus dari Bell Hooks sama Paulo Freire yang dia pakai, intinya, kalau kamu nyaman-nyaman aja, berarti saya nggak ngajar dan kamu nggak belajar. Oh, jadi nggak nyaman itu tanda lagi tumbuh ya? Persis. Jadi pemimpin, di level manapun, ya harus berani ngerasa nggak nyaman dulu. Oke. Terus pas ngasih umpan balik, ada tipsnya nggak? Ada 2 alat bantu bagus nih. Pertama, pakai perspektif kekuatan dari Denis Salebe. Perspektif kekuatan. Iya, jadi lihat kekurangan orang itu dalam konteks potensi besarnya. Jangan cuma fokus di kurangnya aja. Oke. Terus yang kedua? Kedua, pakai metafora duduk di sisi meja yang sama. Ini penting banget. Gimana tuh maksudnya? Bayangin Anda pindah kursi, duduk di samping orang itu, bukan hadap-hadapan kayak mau interogasi. Oh, jadi kayak rekan ya? Betul, jadi fokusnya ke masalah di depan Anda berdua, bukan masalah di antara Anda. Artinya, siap dengerin dan ngakuin tanggung jawab bareng. Nah, buat bisa ngasih umpan balik jujur, terus hadapin nggak nyaman, itu butuh keberanian lain lagi ya. Iya dong. Yaitu kerentanan dalam kepemimpinan. Ini nih yang sering salah diartiin kayaknya. Banget. Sering dianggap lemah atau malah dianggap oversharing, curhat berlebihan. Padahal bukan itu. Jadi apa dong kerentanan yang dimaksud? Contoh sederhananya gini deh.
Penjual yang berani bilang, wah maaf, saya belum tahu jawabannya, tapi saya cari tahu ya buat Anda, itu justru lebih bangun kepercayaan. Daripada sok tahu atau bohong ya. Nah, atau contoh lain, Christine Day, mantan CEO Lululemon. Dia cerita gimana dia berubah dari ngerasa harus selalu benar, jadi berani nyiptain ruang aman buat orang lain berkembang. Itu butuh kerentanan ya buat ngakuin nggak selalu benar. Pasti. Bahkan frasa sederhana kayak, saya butuh bantuan, atau ini tanggung jawab saya, atau saya minta maaf, atau bahkan sekedar terima kasih, itu udah bentuk kerentanan yang kuat loh. Mengena banget tuh kutipan Seth Godin yang dipakai Brené Brown. Kepemimpinan itu langkah karena sedikit orang yang bersedia lewatin ketidaknyamanan yang diperlukan buat memimpin. Nah, itu dia. Dan ini berlaku di semua level, nggak cuma buat bos besar. Jadi, kalau kita tarik benang marahnya nih, apa inti dari semua ini? Intinya, memanusiakan kembali kerjaan dan pendidikan lewat keberanian buat rentan. Dan kesediaan ngatasin rasa malu, itu bukan sekedar nice to have atau urusan HR aja. Tapi, ini fondasi fundamental buat keterlibatan yang sejati, buat kreativitas, buat inovasi. Dan yang menarik, semua ini kayaknya nyambung banget ya, saling terkait gitu. Erat banget. Rasa malu itu nutup pintu buat kerentanan. Oke, Tanpa kerentanan, ya susah ada umpan balik yang jujur dan terbuka. terus? Ya tanpa umpan balik, gimana mau ada pertumbuhan sama keterlibatan yang beneran? Ini kayak siklus. Bisa kita putus atau malah kita terusin. Waduh, bener juga ya. Tepat. Dan ini bukan cuma tugasnya CEO atau kepala sekolah loh. Pertanyaannya buat Anda nih. Gimana Anda bisa mulai nerapin ini di lingkup pengaruh Anda sendiri? Mulai dari mana ya? Coba deh, mulai dengan ngenalin kapan rasa malu atau budaya saling nyalahin itu muncul di sekitar Anda. Di tim, di keluarga, di mana aja. Oke, kenali dulu polanya. Terus, pikirin gimana Anda bisa sedikit lebih berani nunjukin kerentanan pas ngasih atau nerima masukan. Dengan semangat duduk di sisi meja yang sama tadi. Butuh latihannya kayaknya. Brené Brown nyebutnya keterlibatan yang mendobrak ya, karena emang ini nuntut perubahan nyata kali ya. Iya, persis. Dalam cara kita interaksi dan bangun budaya. Ini bukan teori di awang-awang, tapi praktik nyata sehari-hari. Bener juga. Nah, sebagai penutup nih, coba bawa pulang pertanyaan ini deh buat direnungin. Apa tuh? Langkah kecil apa sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil minggu ini buat nyiptain lingkungan yang sedikit lebih manusiawi di sekitar Anda. Meskipun langkah itu mungkin terasa ya mendobrak atau mungkin sedikit nggak nyaman buat Anda.